RSKM yang tercinta, pada siang ini di acara Ngobras, Ngobrol Sehat bareng RSKM. Saat ini saya Gresi Karidina, bisa dipanggil Gresi, bersama rekan kami yaitu saya Dr. Felix Setiawan Budi, dokter spesialis anak, bisa dipanggil dengan Dr. Felix. Ya, pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang sangat dokter ya, sangat booming saat ini, sedang hangatnya diperbicarakan mengenai tumbuh kembang anak. Oke dokter, boleh nggak saya sedikit ngobrol santai, ngobrol sehat bersama dokter tentang yang saat ini sih sedang boomingnya adalah masalah stunting. Oh, boleh sekali. Oh iya dokter. Oke dokter, itu kan kita juga penting pada saat ini, kita sebagai orang tua kan juga ingin anak kita tumbuh sehat di masa-masa sekarang. Oh ya dokter, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya stunting itu? Oh ya, stunting itu adalah kondisi di mana anak itu lebih pendek daripada usia seusianya. Biasanya diukur melalui kurva pertumbuhan WHO, di mana anak-anak stunting ini harus di bawah minus 2 sampai minus 3 seperti itu di WHO. Dan anak stunting ini adalah anak dengan perawakan pendek. Tapi anak perawakan pendek ini belum tentu anak itu akan menderita stunting. Oh, berarti ada beda ya dokter ya, stunting nggak bisa terus, kadang orang mengatakan kerdil atau gimana, itu beda ya dokter sebenarnya? Oh beda. Ya? Jadi stunting ini terutama disebabkan oleh masalah gizinya. Oh gitu. Kalau boleh tahu biasanya yang menjadi penyebab terjadinya stunting itu apa dokter? Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena faktor infeksi dan faktor gizi. Tapi yang ditekankan di sini adalah faktor gizinya. Nah, faktor gizinya ini ada 2. Bisa sebelum kehamilan, biasanya disebabkan oleh asupan gizi yang kurang karena pada waktu ibu hamil. Jadi ibu hamil ini makan makanan yang kurang bergizi, sehingga menyebabkan asupan kepada janin ini berkurang, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Kemudian ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah pada waktu faktor gizi pada waktu bayi lahir sampai usia 2 tahun. Biasanya disebabkan oleh asupan gizi yang kurang. Jadi kurang bergizi, bukan kurang jumlahnya. Seperti itu. Oh iya, berarti yang ditekankan di sini penyebab dari stunting itu adalah gizinya ya dokter ya. Mulai dari awal kehamilan, pembentukan janin berarti ya, sampai dia tumbuh kembang anak sampai usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan biasanya. Oh, nggih. Berarti yang menjadi tekanan di sini adalah memang faktor gizi itu yang paling penting ya dokter ya di sini ya dokter. Nggih. Oh ya dokter, kita sebagai orang tua kan juga ingin tahu untuk deteksi dini stunting itu dokter. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendeteksi apakah anak kita mengalami stunting apa tidak dokter? Yang pertama, kita biasanya anak bawa kita ke posyandu. Di posyandu itu akan diukur timbang badan dan dilakukan tinggi badan. Dan nanti petugas kesehatan yang ada di posyandu itu akan memplot di kurva gizinya, apakah anak itu termasuk stunting atau ada gangguan pertumbuhan yang lain. Dan dari situ nanti akan ada intervensi. Kemudian kalau ibu tidak membawa anak-anaknya ke posyandu, dapat dilakukan melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan sendiri. Ini bagi ibu-ibu yang bisa melakukan timbang badan dan tinggi badan sendiri di rumah dan masih mempunyai buku KMS. Buku KMS itu buku yang sampulnya warnanya merah muda. Di situ ada kurva gizi. Dari situ bisa lihat kalau memang anaknya tidak tumbuhnya tidak sesuai dengan normal, bawalah ke pusat kesehatan yang ada di sekitar bapak atau ibu. Berarti sebenarnya itu sudah ada ya dokter ya
posyandu itu kita bisa memanfaatkan posyandu untuk mendeteksi diri secara dini tentang stunting ya dokter ya. Misalkan kalau kita nggak ingin ke posyandu karena tidak ada waktu, terkendala dengan kesibukan di pagi hari, misalkan boleh nggak kita untuk pergi ke fasilitas kesehatan, ke dokter praktek seperti itu? Bisa juga ya dokter ya. Jadi kalau kebetulan anak ibu sakit, pasti kan akan ke dokter praktek. Biasanya kalau ke dokter anak akan dilakukan selain diobati untuk masalah penyakitnya, juga dilakukan untuk status tumbuh kembangnya juga. Oh gitu ya dokter ya. Iya. Oke. Oh ya dokter, ketika anak kita menderita stunting, apakah nantinya itu bisa sembuh stunting itu dokter? Itu kan juga perlu kita kan juga ingin ngerti apakah kedepannya dengan dampak anak kita yang telah terjadi stunting itu bagaimana nanti dokter? Ya, stunting itu kalau biasanya akan terdeteksi biasanya lebih dari 2 tahun. Nah, itu sudah sangat terlambat. Makanya hari ini kita membicarakan stunting supaya masyarakat mengetahui bahwa stunting itu kalau sudah usia 2 tahun ke atas itu agak susah untuk dikembalikan, disembuhkan. Jadi harus diukur, dilakukan intervensi sebelum usia 2 tahun. Jadi sebelum usia 2 tahun kita harus lihat apakah ada kesalahan pemberian asupan gizi pada waktu 2 tahun pertama kehidupan. Oke, berarti kuncinya kurang dari 2 tahun ya dokter? Kurang dari 2 tahun. Oh iya dokter, dampak apa sih sebenarnya ketika anak kita menderita stunting itu dokter? Nah, stunting itu kalau anak kita sudah stunting itu sudah sangat terlambat, itu nanti akan berpengaruh ke masa depannya. Yang pertama, biasanya anak itu sering mudah sakit-sakitan karena daya tahan tubuhnya yang lebih rendah daripada anak seusianya. Kemudian yang kedua, IQ-nya juga akan lebih rendah daripada IQ anak-anak rata-rata anak seumurnya. Kemudian yang ketiga juga kedepannya dia akan berpotensi untuk penyakit-penyakit seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung seperti itu. Wow, ternyata dampaknya besar ya dokter ya. Iya. Kalau anak kita menderita stunting ya dokter ya. Oh ya dokter, apakah ketika sampai umur 2 tahun anak kita normal, apakah nanti bisa terjadi stunting dokter? Dan juga misalkan kalau memang terjadi stunting, apakah ada pencegahan khusus dokter untuk mengatasi itu? Nah, memang kalau sudah menderita stunting, kita susah untuk mengobatinya. Oleh sebab itu, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, stunting itu kan kekurangan gizi karena bisa di dalam kandungan. Biasanya 20% terjadi karena pada anak stunting terjadi dalam kandungan. Jadi ibu-ibu hamil harus makan makanan yang bergizi, bukan makanan yang enak. Kemudian kedua, rajin pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Nanti akan mendapatkan tablet tambah darah. Selain itu juga mendapatkan vitamin. Dan ibu juga harus melakukan olahraga yang teratur. Olahraga yang di sini adalah olahraga ringan ya. Seperti itu yang tidak membahayakan janin. Oke dokter, berarti meskipun nanti anak kita dibilang sehat, apakah nanti bisa terkena stunting dokter? Nah bisa, karena periode makanan pada waktu diukur seandainya 3 bulan tidak menderita stunting, tapi kalau asupannya nanti kurang, anaknya rewel, tidak mau makan atau apa, itu lama-kelamaan grafik pertumbuhannya bisa menurun atau tetap. Nah itu yang harus diwaspadai. Kadang ibu sudah lewat 4 bulan, sudah imunisasi di posyandu sudah tidak ada lagi, sudah lengkap, nanti tunggu 9 bulan. Nah itu tidak mau setiap bulan ke posyandu. Nah inilah yang biasanya terjadinya keterlambatan pertumbuhan karena pemantauannya yang berkurang seperti itu. Oh iya dokter, Oke dokter, terima kasih informasinya. Berarti kita memang kalau punya anak kecil memang disarankan untuk rajin posyandu ya dokter ya. Iya.
Oh ya dokter, setelah mendengar ini kita itu jadi perhatian dengan tumbuh kembang anak kita. Semisal ini dokter ingin bertemu dengan dokter terus datang ke Rumah Sakit Kristen Mojoarno, boleh banget ya dokter? Oh boleh, sama sekali. Oh iya boleh. Jadi Bapak Ibu meskipun kita ke rumah sakit tidak harus dalam kondisi sakit ya dokter. Iya. Ingin terpantau tumbuh kembang anaknya, ingin ketemu dengan dokter spesialis untuk berbicara tentang tumbuh kembang, boleh banget ya dokter ya? Iya. Oh iya, gitu ya dokter ya. Iya. Apakah mungkin ada pesan khusus dokter untuk kita sebagai orang tua dalam menangani stunting ini dokter? Nah, ya yang pertama harus selalu dilihat tentang stunting ini harus diperhatikan pertama mengenai pertumbuhannya. Jadi selalu diplot ke kurva pertumbuhannya agar tidak terjadi stunting seperti itu. Nah, kedepannya rumah sakit juga akan membuat poliimunisasi dan poli tumbuh kembang nanti di akhir tahun seperti itu. Jadi nantikan juga poli tumbuh kembang dan poliimunisasi di rumah sakit kita, Rumah Sakit Kristen Mojoarno. Wah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu rencana ke depan ini boleh berjalan dengan lancar ya, supaya stunting ini yang lagi booming ini boleh kita cegah, boleh kita minimalisasi, karena kedepannya itu sungguh dampaknya sangat besar terhadap kehidupan dan masa depan anak kita. Terima kasih ya Dokter Felix atas waktunya, ngobrol sehatnya, ngobrol santai bareng kita di Rumah Sakit Kristen Mojoarno. Kiranya dengan stunting ini, materi ini boleh menjadikan pengalaman kita, boleh menjadikan bekal kita dalam kita mengamati dan memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Salam sehat dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.